Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru MAN Kota Magelang. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan tutorial bagaimana sih penggunaan e-learning madrasah. Pertama kita masuk ke Google Chrome terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke link e-learning, yaitu learning.manKotaMagelang.sch.id. Kemudian kita masukkan username dan password yang sudah kita dapatkan di sini. Kemudian kita login e-learning. Nah, pertama yang harus kita lakukan saat kita sudah masuk ke e-learning, kita klik lewati terlebih dahulu. Nah, di sini ada banyak fitur, ada forum madrasah, ada kelas online, ada kalender, ada komunikasi, ada notifikasi, dan ada menu logout. Kemudian juga ada menu absensi guru di sebelah sini. Kemudian apabila Bapak Ibu merupakan wali kelas, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah, kemudian di bagian kiri bawah ada menu wali kelas. Untuk menu forum madrasah digunakan untuk komunikasi antara seluruh warga madrasah. Kemudian untuk kelas online digunakan untuk pembelajaran online. Kemudian ada menu kalender. Di sini berisi tentang kalender akademik madrasah. Kemudian ada menu komunikasi. Untuk menu komunikasi itu digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi antara Bapak Ibu sekalian. Kemudian menu notifikasi itu untuk menu pemberitahuan. Kemudian ada menu logout. Menu ini digunakan untuk keluar dari e-learning. Pertama yang harus kita lakukan yaitu kita melakukan absensi guru terlebih dahulu setiap hari kerja. Nah, di sini saya sudah melakukan absensi pada tanggal 14 Juli di sini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke menu kelas online. Kemudian kita buat kelas online terlebih dahulu. Nah, di sini akan muncul untuk pembuatan kelas baru. Di sini kelas untuk, ada rombel, ada nama kelas, ada deskripsi pembelajarannya, kemudian ada mata pelajarannya, kemudian agendanya. Kemudian misal di sini kelasnya saya pilih kelas 10 untuk kelasnya. Kemudian rombelnya saya pilih 10 MIPA 1 misal sebagai contoh. Kemudian Bapak Ibu harus menamai kelas tersebut dengan mapel Bapak Ibu. Misal di sini saya namai matematika wajib 10 MIPA 1. Harus ada nama mapelnya Bapak Ibu. Karena nanti tampilan di anak, supaya anak-anak tidak bingung, harus ada nama mapelnya juga. Kemudian untuk deskripsinya bebas, silakan Bapak Ibu. Kalau saya misal di sini contohnya ya pembelajaran online. Kemudian mata pelajarannya tinggal kita pilih sesuaikan dengan mapel Bapak Ibu. Kalau saya di sini matematika peminatan semisal. Kemudian agenda pertemuan. Agenda pertemuan itu misal dalam satu minggu itu satu pertemuan. Kemudian kita kalikan dengan jumlah minggu efektif dalam satu semester. Semisal dalam satu minggu itu ada satu pertemuan, kemudian minggu efektifnya ada 18, maka agendanya kita buat 18. Tapi apabila Bapak Ibu dalam satu minggunya itu 2 pertemuan dan jumlah minggu efektifnya ada 18, berarti tinggal dikalikan 2 saja. Kemudian kita klik buat kelas. Maka otomatis kelas yang kita buat sudah jadi. Kemudian
Hal selanjutnya yang harus kita lakukan di sini yaitu mengundang siswa terlebih dahulu di menu pojok kanan atas, menu undang siswa. Kita klik kiri undang siswa. Kemudian kita lihat di sini gabungkan semua siswa. Kemudian kita oke. Nah, di sini otomatis semua siswa dalam kelas tersebut, misal di sini 10 MIPA 1 ada 26 siswa, otomatis tergabung semuanya sudah. Kemudian kita keluar dengan tanda silang di sini atau tombol tutup bisa. Selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu mengisi ada standar kompetensi, kemudian ada KKM, dan ada rencana pembelajaran dan bahan ajar. Nah, untuk pengisian standar kompetensi, kriteria KKM, dan rencana pembelajaran itu tidak harus langsung, karena standar kompetensi itu dibutuhkan apabila Bapak Ibu akan melakukan penilaian. Jadi untuk yang wajib diisi yaitu bahan ajar terlebih dahulu. Misal di sini kita masuk ke menu bahan ajar. Kemudian kita coba masukkan bahan ajar di sini. Upload, kemudian pilih upload dari komputer. Nah, tinggal jenis bahan ajarnya disesuaikan dengan bahan ajar Bapak Ibu. Semisal ada di sini ada beberapa pilihan, ada Microsoft Word, ada PDF, ada Excel, Microsoft Excel, ada PowerPoint atau video atau link, atau bisa juga bahan ajar gambar. Semisal di sini saya membagikan bahan ajar berupa PDF. Kemudian saya coba cari ambil filenya, tinggal klik choose file. Kita cari bahan ajarnya di sini berupa PDF. Misal di sini materi tentang logaritma. Misal. Kemudian kita namai bahan ajar tersebut. Misal di sini materi bab logaritma pertemuan 1 atau pertemuan 2, di sini saya logaritma pertemuan ke-2 misal. Kemudian untuk keterangannya silakan Bapak Ibu sesuaikan sendiri. Misal di sini saya isi silakan pelajari materi berikut. Kemudian catat di buku catatan kalian dan kerjakan soal latihannya. Kemudian dikumpulkan di menu tugas KI 3 pengetahuan. Misal ini hanya contoh saja. Kemudian di sini ada pilihan apakah kita langsung membagikan bahan ajar tersebut atau tidak. Jika Bapak Ibu akan membagikan langsung, maka tinggal dicentang, harus centang berwarna biru. Tetapi jika Bapak Ibu tidak langsung membagikan bahan ajar ini, tinggal harus centang putih. Kemudian bahan ajar ini apakah akan dibagikan untuk kelas apa saja. Di sini Bapak Ibu bisa membagikan satu bahan ajar ke beberapa kelas. Kemudian apabila sudah selesai diisi semua, tinggal klik simpan bahan ajar. Nah, bahan ajar otomatis di sini sudah terkirim. Karena di sini tadi saya tidak langsung saya bagikan, maka di sini keterangannya disimpan untuk pribadi. Kemudian
Kita lanjut. Di menu-menu kelas ini ada banyak ya. Ada menu timeline kelas, ada video kurensi, ada menu standar kompetensi, ada menu KKM, ada rencana pembelajaran, ada banajar yang sudah tadi kita coba. Kemudian ada data siswa tergabung, ada menu absensi kelas, ada menu jurnal, ada menu CBT, ada menu penilaian pengetahuan, kemudian ada menu penilaian keterampilan, ada menu penilaian akhir semester dan sebagainya. Di sini ada rekap nilai rapot juga, sampai menu hapus kelas juga. Ada menu juga pengaturan kelas. Kita coba satu persatu. Di sini kita masuk ke menu video konferensi. Nah, untuk menu video konferensi di sini itu digunakan untuk melakukan video pembelajaran secara langsung atau live. Hampir sama kayak Zoom meeting. Caranya yaitu pertama kita klik menu buat room virtual meeting. Nah, kemudian tanggal mulainya kita sesuaikan. Bapak Ibu mau melakukan pembelajaran tanggal berapa? Semisal di sini saya melakukan tanggalnya di tanggal 14 dan jamnya jam 2 siang. Kemudian namanya apa? Silakan Bapak Ibu sesuaikan. Misal di sini saya namai pertemuan 1. Nah, kemudian kalau sudah diisi tinggal kita klik menu generate virtual meeting. Nah, di sini sudah tersimpan menu untuk virtual meeting. Kemudian apabila waktunya sudah dimulai sesuai waktu yang Bapak Ibu setting tadi, kemudian kita masuk ke menu join. Kemudian kita klik join. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Tinggal Bapak Ibu untuk apabila keluar install the extension for Google Calendar and Office 365 integration, tinggal diklik silang saja. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik join meeting. Oh, jangan lupa dinamain terlebih dahulu nama dari akun Bapak Ibu. Kemudian klik join meeting. Nah, di situ sudah muncul video pembelajaran. Kemudian kita setting audionya juga harus diaktifkan juga. Kamera juga diaktifkan. Ini menu kamera. Kemudian ini kita bisa share tampilan layar di laptop kita. Kemudian di sini ada menu chat. Kemudian ada menu raise your hand. Kemudian ada partisipannya atau anak-anak ada berapa yang ikut. Kemudian ada menu toggle tilt view. Kemudian ada more action juga. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa merubah background dari video pembelajaran Bapak Ibu. Caranya yaitu klik tombol titik 3 di sini. Kemudian scroll ke bawah. Kita pilih select backgroundnya. Nah, tinggal dipilih. Di sini bisa none, bisa select blur. Bentar. Kemudian ada gambar-gambar lain bisa disesuaikan. Misal di sini saya pilih yang ini, kemudian saya klik apply. Nah, maka tampilan Bapak Ibu akan berubah seperti ini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menge-share materi berupa PowerPoint atau PDF atau video pembelajaran juga. Misal di sini saya akan share materi berupa PowerPoint yang sudah saya buka di sini. Ini ada materi dimensi 3. Kita coba buka. Kemudian saya slideshow dulu untuk PowerPoint. Kemudian di sini. Kemudian untuk keluar dari PowerPoint ini tinggal klik tombol home dari Windows. Nah, supaya menu Google Chrome-nya keluar. Kemudian kita masuk lagi ke e-learning, kemudian pilih more action. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih
Untuk membagikan ini kita pilih menu share your screen, kita klik. Nah, apabila Bapak Ibu akan membagikan sebuah PowerPoint atau apa, pilih menu Windows, kemudian pilih PowerPoint yang sudah di slideshow tersebut, kemudian klik share, maka otomatis Bapak Ibu sudah masuk ke menu untuk share PowerPoint. Tinggal kita mengajarkan ke anak-anak, tinggal kita next saja, kemudian sambil kita menjelaskan. Apabila sudah selesai seperti ini contoh aja, tinggal keluar dari menu slideshow-nya, end show. Kemudian kita lanjut ke sini lagi, masih video konferensi. Di sini Bapak Ibu juga bisa membagikan share sebuah video, audio, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke menu standar kompetensi. Nah, untuk menu standar kompetensi di sini kita harus mengisi ya Bapak Ibu, apabila nanti akan melakukan sebuah penilaian, karena nanti akan kita gunakan untuk KD-nya. Kita harus isi terlebih dahulu KD tersebut. Untuk mengisinya kita cari terlebih dahulu file silabus Bapak Ibu terlebih dahulu. Misal di sini ini hanya sembarang aja nggih. Saya punya silabus misal di sini ada 10 peminatan. Tinggal kita copy paste saja. Untuk KI 3 kita isi, kita copy terlebih dahulu KI 3-nya di file Microsoft Word, kemudian kita masuk ke sini, kemudian klik menu seperti pensil di bawah tulisan pengetahuan ini, kemudian kita paste di sini. Nah, tinggal kita simpan. Nah, otomatis sudah tersimpan. Kemudian untuk KI 4 juga harus kita isi, tinggal kita copy KI 4-nya, kemudian lanjut ke menu ini. Cara memasukkannya sama kayak tadi ya, tinggal kita klik tombol seperti pensil tersebut, kemudian kita paste, kemudian kita save. Kemudian Bapak Ibu juga harus mengisi KD. Di sini ada KD, kalau pengetahuan berarti 3.1, 3.2 dan seterusnya. Misal di sini saya mau memasukkan KD 3.1, maka di sini urutannya kita klik nomor 1. Kemudian tinggal KD-nya kita copy paste dari silabus. Tinggal di copy, kemudian paste. Kemudian ini dihapus untuk angkanya, karena nanti akan otomatis ada angka 3.1. Kemudian klik simpan. Nah, otomatis di sini sudah tersimpan KD 3.1. Kemudian untuk KD 4.1, misal di sini. Ini isi 1. Kalau KD 4.2 berarti di sini diisi 2. Kemudian tinggal kita copy dan kita pastekan di sini. Dan angka 4.1-nya kita hapus. Kemudian klik simpan. Oh iya, untuk urutan kompetensinya saya lupa tadi, harusnya diisi nggih. Tinggal paste. Oh sudah tersimpan nggih. Ini untuk pengisian KI dan KD. Kemudian untuk pengisian KKM. Mungkin Bapak Ibu kemarin banyak yang agak bingung nggih untuk pengisian KKM, karena di sini kita bisa mengisi sesuai dengan bobot, ada kompleksitas, daya dukung atau indeks peserta didik. Tetapi karena KKM dari
MAN Kota Magelang itu sudah ditentukan. Untuk kelas 10 itu 70, kelas 11 73 dan kelas 12 75, maka kita tidak perlu mengisi untuk kompleksitas, daya dukung dan intek peserta didik. Supaya gampang saja. Kita isi di menu KKM yang tanda pensil ini, kita klik. Kemudian isikan 70, 73 atau 75. Simpan. Kemudian untuk KKM mata pelajarannya juga kita isi 70. Maka di sini otomatis interval nilainya sudah keluar. Kemudian ada menu rencana pembelajaran di sini. Kita buat rencana pembelajaran. Nah, di sini tanggal berapa, silakan bisa disesuaikan. Kemudian jamnya jam keberapa. Misal jam ke-1 sampai jam ke-2 misal. Kemudian pertemuan berapa, bisa diisi. Misal di sini pertemuan 1. Kemudian ini tanggalnya harus saya isi dulu sekarang. Kemudian topik materinya, misal di sini saya isi tentang eksponensial atau logaritma, boleh disesuaikan saja dengan materi Bapak Ibu. Kemudian KIKD-nya kita pilih KI-nya pengetahuan atau keterampilan. Kemudian tinggal kita isi KD-nya. Kemudian tujuan pembelajaran tinggal copy paste aja dari RP Bapak Ibu. Kemudian metodenya, mau metode apa. Kemudian medianya di sini tinggal diisi. Kemudian kegiatan pembelajarannya tinggal copy paste aja dari RPP Bapak Ibu. Kemudian penilaiannya mau seperti apa, tinggal copy paste saja. Kemudian klik simpan. Karena ini belum saya isi semua, maka saya klik batal saja. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mengisi semuanya, tinggal klik simpan saja. Nah, otomatis di sini tersimpan, walaupun saya nggak mengisi semua dari RPP tersebut. Nanti juga Bapak Ibu bisa mengeditnya lagi apabila Bapak Ibu akan melakukan perubahan pada RPP tersebut. Itu untuk menu rencana pembelajaran. Kemudian bahan ajar tadi sudah. Kemudian kita lihat data siswa tergabung. Ini hanya untuk melihat yang tergabung siapa aja, untuk mengundang siswa juga. Kemudian ada menu absensi kelas. Di sini kita bisa memantau siapa saja anak yang sudah melakukan absensi. Kemudian bisa juga kita cetak ya, ekspor Excel absensinya untuk hari ini. Kemudian ada menu rekap hadirnya. Di sini akan muncul. Kemudian kita lanjut, ada menu jurnal guru juga. Nah, untuk jurnal guru di sini kita bisa menambahkan di sini di tombol tambah kejadian. Waktu kejadiannya misal hari ini, pilih siswanya misal ini siapa namanya, kita pilih. Kemudian masukkan kejadiannya, putar sikapnya itu tentang apa, tanggung jawab, jujur, gotong royong, percaya diri, ataupun disiplin misal. Kemudian apakah itu kejadian positif atau kejadian negatif. Kemudian tindak lanjutnya Bapak Ibu seperti apa. Kemudian jika sudah diisi semua, tinggal klik simpan kejadian. Karena di sini saya belum mengisi semua, maka saya klik tombol batal saja. Kemudian lanjut, ada menu komputer based test. Nah, di sini kita bisa membuat suatu ujian CBT untuk anak-anak. Caranya yaitu kita klik buat ujian CBT baru. Nah, di sini akan muncul ada jenis ujian, nama ujiannya apa, waktunya berapa, kemudian apakah kita akan mengacak soal, kemudian apakah kita akan mengaktifkan ujian saat itu juga atau tidak. Misal di sini saya ujiannya penilaian harian. Kemudian KD-nya KD 3. Kemudian di sini tinggal diisi nama ujian CBT-nya apa, misal penilaian harian 1.
Kemudian waktunya berapa, tinggal sesuaikan aja dengan pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian tanggalnya kita isi misal sesuai tanggal hari ini aja. Kemudian batas waktu ujiannya mau sampai kapan, tinggal sesuaikan aja dengan ujian Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke menu buat soal ujiannya. Sini ada nomor urut 1. Kemudian kita pilih jenis ujiannya, bisa berupa pilihan ganda, salah benar, atau bisa juga menjodohkan, atau short answer, atau jawaban singkat. Kemudian bisa juga jawaban isai atau jawabannya agak panjang. Misal di sini saya pilih soal isai. Kemudian tinggal kita isi aja, copy paste aja soalnya. Di sini kita isi aja sembarang, ini sembarang ya Bapak Ibu. Kemudian apabila Bapak Ibu membuat soal ada beberapa, misal 5 soal, tinggal klik tambah soal saja. Maka akan muncul soal selanjutnya. Di sini soal nomor 2. Kemudian soalnya kita pilih juga isai atau apa, kemudian tinggal ketik soal Bapak Ibu. Kemudian apabila Bapak Ibu sudah selesai menginput soalnya, tinggal klik tombol simpan di sini. Oh ya, Bapak Ibu juga bisa mengambil soal itu dari Bank Madrasah. Misal di sini kita klik menu Bank Madrasah. Ini ada beberapa yang sudah membuat. Tinggal ambil aja apabila Bapak Ibu akan mengimpor atau soal dari guru lain. Kemudian ada juga menu impor. Kalau untuk menu impor di sini kita harus menginput terlebih dahulu di template-nya. Di sini ada template-nya, download template. Kita lihat dulu template-nya. Nah, untuk menu impornya di sini template-nya itu berupa soal pilihan ganda. Maka tinggal isi aja. Soalnya 10 atau 20 tinggal tambahkan aja. Kemudian ada opsinya A, B, C, D, E. Kemudian jawabannya apa? Misal opsi A, opsi B, opsi C, D. Sesuaikan aja. Kemudian jika Bapak Ibu sudah membuat soal tersebut, tinggal kita klik choose file. Kita input filenya yang sudah kita isi tadi. Misal mana tadi? Kita ini soal 1 misal. Kita buka. Kemudian kita impor. Maka otomatis soalnya sudah masuk di sini. Kemudian kita bisa untuk memantau anak. Di sini ada hasil CBT, ada analisis soal, ada menu hapus juga, ada menu edit di sini. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin melihat hasilnya, tinggal klik hasilnya saja. Nah, karena di sini anak-anak belum mengerjakan, maka di sini tampilan seperti ini. Tapi jika ada, maka namanya akan keluar di sini dan nilainya. Itu untuk menu CBT. Kemudian ada menu penilaian pengetahuan KI 3. Ini sebenarnya hampir sama ya kayak CBT ya. Kalau CBT kalau kita buat penilaian harian di CBT juga masuk di menu penilaian pengetahuan di sini. Kemudian kita lanjut untuk membuat penilaian pengetahuan. Kita klik saja penilaian pengetahuan. Kemudian kita pilih pertemuannya pertemuan berapa, misal 1. Kemudian di sini skemanya mau apa, tes tertulis, tes lisan atau penugasan. Nah, apabila Bapak Ibu penugasan, maka tinggal kita pilih penugasan. Nah, untuk skema penilaian penugasan di sini, maka anak-anak nanti disuruh mengupload jawaban dari anak-anak. Kita tinggal pilih centang biru ini seperti ini. Lingkarannya ke kanan harus berwarna biru. Kemudian KD-nya tinggal kita isikan. Dan pilihannya pilihan keberapa. Kemudian instruksinya tinggal disesuaikan aja. Instruksinya apa? Saya isi sembarang. Kemudian tanggalnya saya sesuaikan misal tanggal hari ini. Selesainya mau tanggal berapa? Misal tanggal 16.
Udah, kemudian kita klik simpan. Oh ya, instruksinya di sini semisal Bapak Ibu membagikan suatu bahan ajar. Nah, di situ biasanya kalau saya pembelajaran matematika itu kan ada soal latihan. Maka di sini instruksinya silakan pelajari materi bahan ajar sekian. Pelajari materi bahan ajar misal logaritma 1. Kemudian kerjakan soal latihannya dan dikumpulkan di menu tugas KI 3 pengetahuan, diupload berupa gambar atau berupa PDF bisa. Kemudian klik simpan, maka otomatis sudah jadi di sini. Kemudian untuk melihat hasilnya apakah anak-anak sudah upload apa belum, tinggal kita klik hasil, atau apabila Bapak Ibu mau menghapus ya tinggal klik yang tombol merah yang berbentuk tempat sampah. Kemudian apabila mau mengedit ya tinggal klik tombol yang pensil seperti ini. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Nah, karena anak-anak di sini belum mengumpulkan, maka status tugasnya itu belum dikerjakan. Apabila anak-anak sudah mengumpulkan, maka di sini akan keluar statusnya. Kemudian file upload yang diupload oleh anak-anak. Kemudian tinggal kita lihat file uploadannya itu, kita koreksi, kemudian kita berikan nilai. Misal kita nilai seperti ini apabila sudah ada. Kemudian tinggal klik simpan seperti itu. Nah, karena sini belum dikerjakan sama sekali, maka saya tutup saja. Kemudian ada menu penilaian keterampilan. Ini hampir sama ya Bapak Ibu. Kita buat penilaian keterampilan. Misal di sini skema penilaiannya ada beberapa pilihan, ada unjuk kerja praktek, proyek, portofolio, atau produk. Nah, misal anak-anak suruh praktek, kemudian dibuat video atau apa. Kemudian kita beri ini penilaian apa, misal praktek 1. Kemudian kita centang KD-nya, pilih yang mana, karena di sini saya baru mengisi KD-nya hanya 1, ya, maka di sini yang muncul 1. Kemudian tanggalnya kita sesuaikan, misal tanggal hari ini. Kemudian tanggal batas pengerjaannya, misal saya isi tanggal 16. Kemudian keterangan penilaiannya mau diisi apa, terserah Bapak Ibu. Kemudian klik tombol. Oh ya, jangan lupa yang di sini, karena anak-anak apabila ini ujian praktek nih, berarti anak-anak harus mengirimkan video atau apa, maka tombol upload yang di sebelah kanan bawah sini harus berwarna biru. Kemudian klik simpan. Nah, bila sudah, tinggal Bapak Ibu bisa memantau anak-anak sudah mengumpulkan atau belum di sini hasilnya, nilai. Tinggal kita beri nilai apabila anak-anak sudah mengumpulkan, tinggal kita berikan nilai saja. Materinya skor, kita kasih skor di sini. Karena sini belum, maka saya tutup. Kemudian kita masuk, ada lagi menu penilaian akhir semester. Nah, untuk penilaian akhir semester di sini kita misal tampilkan semua siswa. Untuk penilaian akhir semester di sini kita harus mengisi nilainya di sini, nilai pasnya dari nilai CPT. Kita kan bisa melakukan penilaian akhir semester di menu CPT untuk soal-soalnya. Kemudian untuk nilainya kita harus input di sini satu-satu. Nah, kemudian nanti akan keluar nilai akhirnya berapa. Kemudian ada menu rekap nilai rapot. Nah, di sini nanti akan keluar nilai pengetahuannya berapa, keterampilannya berapa,
Di sini juga ada nilai akhir, ada nilai keterampilan, ada KI pengetahuan, ada sosial, ada spiritual. Nanti akan keluar di situ. Kemudian ada menu monitoring aktivitas siswa. Nah, di sini kita bisa melihat siswa siapa saja yang melakukan aktivitas apa saja. Misal di sini ini baru saya bagi tadi materi logaritma. Ternyata di sini ada anak yang melihat, misal Muhammad Fahri membaca bahan ajar logaritma, maka di sini akan keluar aktivitasnya seperti apa. Lanjut, kemudian ada kalender kelas. Kalender kelas, apabila kita sudah mengisi suatu ujian atau praktek atau apa, maka di sini akan keluar. Misal tadi di CBT ada pertemuan 1, ada penilaian harian, ada penugasan, ada praktek, maka akan muncul di kalender kelas. Kemudian ada menu pengaturan. Nah, menu pengaturan di sini menu yang di awal kita saat membuat kelas. Di sini Bapak Ibu bisa merubah apabila terjadi kesalahan saat kita membuat kelas pertama kali. Kemudian ada menu hapus kelas juga. Kemudian tadi juga ada menu timeline ya. Untuk menu timeline itu digunakan untuk kita memberitahukan siswa apabila pembelajaran sudah dimulai. Misal di sini Bapak Ibu akan melakukan pembelajaran, maka Bapak Ibu harus menyapa anak atau memberitahu anak di menu timeline kelas untuk mempelajari materi bahan ajar apa gitu. Itu untuk sedikit ya tentang e-learning. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengcopy apabila Bapak Ibu sudah menginput seluruh ada KIKD, ada KKM, ada bahan ajar, dan soal CPT. Bapak Ibu juga bisa mengcopy apabila Bapak Ibu mengajar di kelas yang sama, misal ya, maksudnya sama-sama. Misal di sini saya mengajar matematika wajib, misal di 10 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3 sampai MIPA 5 misal, maka kita bisa mengopi kelas tersebut yang sudah kita isi, mengopi matematika wajib kelas 10 MIPA 1, tinggal kita copy saja, kemudian apa saja yang mau kita copy, kemudian tinggal kita pilih kelas mana yang mau kita kopikan, maka nanti otomatis seluruh isi dari kelas matematika wajib 10 MIPA 1 akan tercopy. Mungkin itu aja ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.